warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serdepi Harahap, MPM saya 19150070, Prodi Vokasional Informatika 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang manajemen memori. Yang dimana di sini manajemen memori pada unit programming, main memori dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi atau resident monitor kernel dan program yang dieksekusi, sedangkan dalam multiprogramming, main memori yang digunakan user dibagi-bagi untuk beberapa proses. Tugas pembagian ini yang disebut manajemen memori. Fungsi manajemen memori: mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengelola swapping antar main memori dan virtual memori. Yang dimana di sini klasifikasi manajemen memori, yaitu yang nyatanya kita mulai main memori, terus sistem khusus untuk memakai tunggal, lalu sistem multiprogramming. Sudah itu Maya virtual, partisipasi tetap, partisipasi dinamis. Selanjutnya alokasi absolut atau relokasi. Dan selanjutnya Maya atau virtual memory. Sistem multiprogramming yaitu pagging murni, segmentasi murni, kombinasi pagging dan segmentasi. Fixed memory. Main memori dibagi menjadi sejumlah partisipasi tetap, dan pada partisipasi tersebut ditempatkan proses-proses berdasarkan ukurannya. Dapat dibedakan menjadi partisipasi dengan ukuran sama dan partisipasi dengan ukuran berbeda. Dan kita bisa terdapat pada masalah di dalam partisipasi tetap. 1. Relokasi. Penempatan proses sesuai alamat fisik yang bisa berubah tergantung penempatannya dalam partisipasi. Kedua, proteksi. Suatu proses tidak boleh masuk ke alamat partisi yang telah berisi proses lain. Yang selanjutnya, relocation. Penempatan suatu proses yang telah diswap kembali ke main memori. Pada partisi tetap, suatu proses yang diswap balik swap-in akan menempati partisi yang sama seperti sebelum diswap. Ini merupakan contoh relokasi sederhana. Saat pertama di load, seluruh acuan memori relatif dalam bentuk kode akan digantikan alamat main memori absolut yang ditentukan oleh bus address dari proses yang di load. Sedangkan pada single load atau proses, QEU untuk unequal size partition dan partisi dinamik, suatu proses bisa menempati partisi yang berbeda pada saat diswap balik ke main memori atau saat terjadi penggeseran atau shift, sehingga alamat suatu proses tidak tetap di main memori. Placement algorithm. Diperlukan algoritma penempatan untuk menutup lubang, yaitu pada saat load atau swap proses ke main memori terdapat berbeda blok memori bebas yang ukurannya cukup, maka sistem operasi akan memutuskan yang mana yang akan dialokasikan. 2. Terdapat 3 algoritma penempatan: burst speed, feed speed, dan next speed. Yang dimana di sini burst speed memilih blok memori yang ukurannya sangat dekat dengan ukuran proses yang dibawa. Sedangkan feed speed mulai dengan memesan memori dari awal dan memilih blok memori yang pertama ditemui yang memiliki ukuran yang cukup besar. Dan next speed mulai memesan memori dari lokasi terakhir penempatan dan memilih blok berikutnya yang memiliki ukuran. Yang dimana di sini algoritma yang terbaik adalah feed speed. Meskipun akan menghasilkan memori bebas berukuran kecil di awal memori. Yang kedua adalah next speed. Yang paling buruk adalah algoritma burst speed karena akan menghasilkan memori bebas berukuran kecil yang banyak sehingga compaction harus lebih sering dilakukan.
Simple pagging, main memori di partisi menjadi potongan memori berukuran relatif kecil dan setiap proses juga dibagi menjadi potongan kecil berukuran sama dengan potongan memori yang disebut peg. Peg ini dapat ditempatkan pada potongan main memori yang disebut frame. Berikut langkah-langkah menerjemahkan alamat untuk alamat n+m bit. 1. Extract peg number dari n bit paling kiri pada logical address. 2. Gunakan peg number untuk mencari frame number atau K di peg table. 3. Physical address awal sama dengan Kx 2 meter. Physical address dari byte yang diacu Kx 2m plus offset. Simple segmentation, program dan datanya dibagi menjadi beberapa segmentasi. Ukuran tiap segmentasi tidak perlu sama. Logical address yang menggunakan segmentasi terdiri dari segmen number dan offset. Langkah-langkah menerjemahkan alamat n+m bit. 1. Ekstra segmen number dari n bit paling kiri pada logical address. 2. Gunakan segmen number dari untuk mencari awal physical address dari segmentasi pada segmen tabel. 3. Bandingkan offset m bit paling kanan dengan panjang segmen. Jika offset lebih besar dari panjang segmen berarti alamat tidak offset atau valid. 4. Alamat fisik diperoleh dengan menjumlahkan awal physical address dan dengan offset. Seperti contohnya pagging, 16 bit logical address, 6 bit peg number, 10 offset, dan kita jumlahkan 0000 101 110 0110 yang dimana di sini ada digambarkan tabelnya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang saya duluan minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.